A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, seiman seagama, masih meneruskan materi berikutnya. Materi yang akan saya angkat saat ini tahlil atau tahlilan. Di mana tahlilan ini pun menjadi budaya menjadi agama, bahkan seolah-olah sesuatu hal yang harus dijalankan. Kalau saya perhatikan di sini banyak umat Islam yang keluarga meninggal tidak mempedulikan ada atau tidak, mereka bela-belakan untuk melaksanakan tahlil walaupun dengan cara pinjam ke sana kemari. Ini yang harus umat Islam pahami, sepenting apa tahlil untuk orang meninggal. Umat Islam melaksanakan tahlil karena diiming-imingi oleh para pemimpin Islam agar keluarga kita diampuni, agar keluarga kita yang meninggal mendapat tempat yang layak di sisi Allah atau mendapat surganya Allah. Ini yang dimasukkan pemahaman kepada umat Islam oleh para pemimpin Islam golongan. Sama ibadah ini pun dibawa oleh NU. Saya terangkan kepada umat Islam, agama bukan milik PBNU. Agama bukan milik Habib, bukan milik Muhammadiyah, bukan milik pemimpin Islam golongan, bahkan bukan milik Timur Tengah. Walaupun Islam turun di Timur Tengah, agama milik Allah. Allah menurunkan aturan dan syariatnya, Al-Quran. Dan surga sudah Allah tetapkan. Untuk siapa surga? Al-Imran ayat 132. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah mencari ampunan kepada Tuhanmu, dapatkan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi mereka yang bertakwa. Jadi surga ini bagi mereka yang bertakwa. Takwa itu melaksanakan, menegakkan hukum-hukum Allah, bukan asal perintah. Jadi kewajiban kita beragama menyeru kepada yang hidup, menyeru kepada yang ma'ruf, agar yang hidup berdiseru ke jalan Allah. Secara tidak langsung kalau kita menyeru kepada yang ma'ruf sudah mencegah dari yang mungkar. Jadi ini bagaimana bisa agama dibelokkan? Yang melakukan tahlil pun Islam golongan tidak beriman kepada Al-Quran, tidak menegakkan hukum-hukum Allah. Habib pun tidak menegakkan hukum-hukum Allah. Orang mati kita ikuti seruan mereka, didoakan dengan cara seperti itu. Yang memasukkan surga, yang memasukkan orang mati itu ke surga siapa? Surga ini bukan milik golongan tapi milik Allah. Allah tidak pernah meridhoi agama yang berbelok dari Al-Quran. Bahkan kalimat takwa diterangkan dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ada keruan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik wa bil akhirati yuqinun. Mereka yang beriman kepada Al-Quran yang aku turunkan kepada kaum Muhammad dan yang yakin adanya akhirat,
Jadi surga ini buat orang yang mendirikan sholat, mengimpakkan sebagian rezeki yang kami berikan, terutama dalam bentuk zakat sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan. Infak ini yang beriman kepada Al-Quran, yang sesuai dengan standar Allah, syariat Allah, yang kami berikan kepada engkau Muhammad, yang yakin adanya akhirat. Mereka itu orang beruntung dan petunjuk dari Tuhan mereka. Itu surga yang pertama bagi golongan yang beriman, yang bertakwa. Lah kita hidup tidak sholat, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak memahami kitab-kitab Allah, zakat pun kita tidak tahu yang benar. Mati disuruh dengan tahlil, dengan harapan Allah mengampuni dosa kita. Mau mengampuni kita siapa? Saya kembalikan kepada contoh ilmiah. Anda punya gambar rumah, Anda mau bangun rumah, saya pelaksana proyek, saya ambil kontrak dari Anda, saya ambil uang dari Anda, saya terima gambar tidak saya jalankan, hanya diambil uang, saya baca, sudah gambar saya simpan atau saya buang, saya akan celaka dan Anda akan marah kepada saya. Sama sekarang pun agama seperti itu. Anda terima Islam, Al-Quran tidak pernah Anda hiraukan. Dan biang keladinya bukan umat, mereka para pemimpin Islam itu sendiri. Jadi mereka beragama diri di atas larangan, menyesatkan umat, berbelok dari ketauhidan. Jadi kalau kita lihat, kita kaji perbuatan setan. Ketika Allah mengusir setan dari surga diturunkan ke bumi, di sini setan mengancam kepada Allah bahwa setan akan menyesatkan manusia dari jalan Allah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Setan menjadi pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Tanpa disadari perbuatan Islam golongan ini menjauhkan manusia dari jalan Allah, dari kitab Allah. Mereka membawa agama dalam kekafiran, menjadi pemimpin manusia masuk ke neraka. Jadi kalau saya kaitkan dengan golongan, mereka ada di larangan dan itu golongan setan. Jadi saya katakan lagi dengan tegas, tahlil penipuan umat besar-besaran. Surga bukan kita yang mengutak-atik. Allah sudah berikan syariat, Allah berikan aturan, nih jalanku, jalan Allah, jalan ketakwaan, ikuti jalanku. Ternyata umat Islam yang saat ini menjalankan agama kita ikuti golongan. Apa kata mereka kita ikuti. Dan mereka Islam golongan ini, para habib, mereka kumpulan orang-orang munafik. Kalau Islam bilang golongan yang bersekutu, makanya surahnya ada Al-Hasr, pengusiran ahli kitab. Oleh sebab itu kepada umat Islam seluruhnya, apa yang kami sampaikan silakan Anda kaji, Anda bandingkan. Lebih baik mana seruan saya dengan perbuatan mereka. Jadi ini penjelasan tentang tahlil. Ini penipuan umat besar-besaran, tidak sejalan dengan Al-Quran, bahkan bertentangan dengan Al-Quran. Perbuatan ini mengganti syariat Allah, aturan Allah, mengganti firman Allah. Jadi kalau dikaitkan dengan hukum, haram hukumnya melakukan sesuatu mengatasnamakan agama tapi bertabrakan dengan agama. Ini penjelasan Maulid untuk umat Islam. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini penjelasan tahlil. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.